Kita masuk pada agenda laporan terkait pembahasan draft rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN yang akan disampaikan oleh Ketua Panja Pembahasan RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 2023 tentang BUMN. Kepada Ketua Panja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 2023 tentang BUMN, kami persilakan untuk memberikan laporannya. Kami silakan Mas Eko. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR Republik Indonesia, selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Supmi Dasko Ahmad. Yang terhormat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Bapak Prasetyo Hadi. Selamat sore Pak. Yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Supratman Andi Satgas. Selamat sore. Yang terhormat Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Kartiko Wirjoatmojo. Yang terhormat Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Doni Oskaria. Yang terhormat Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bapak Bambang Eko Suharyanto. Yang terhormat Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Thomas A. Mulyatna Jiwandono, beserta jajarannya, serta para hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu pada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 atas pembahasan draft rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Ibu Bapak, Saudara Menteri dan hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya selaku Ketua Panitia Kerja Panja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyampaikan bahwa sejak tanggal 30 Januari 2025 hingga tanggal 1 Februari 2025, tim Panja telah melaksanakan serangkaian rapat dalam rangka pembahasan draft RUU tentang perubahan ketiga ini. Dari rapat dengar pendapat umum dengan para pakar akademisi, pembahasan daftar inventasi masalah atau yang disebut juga dengan DIM, rapat perumusan serta rapat sinkronisasi yang dilakukan melalui tim perumus dan tim sinkronisasi. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan rincian pembahasan DIM atas RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebagai berikut. 1. Total DIM yang dibahas sebanyak 2.411. Dari total DIM, jumlah DIM tetap sebanyak 2.382. Atas DIM tetap tersebut telah disetujui pada tanggal 31 Januari 2025. Ketiga, DIM perubahan sebanyak 15. Atas DIM perubahan tersebut, sebanyak 11 DIM telah disetujui pada rapat tanggal 31 Januari 2025. Keempat, DIM penambahan materi baru sebanyak 14. Atas DIM perubahan materi baru tersebut telah disetujui pada tanggal 31 Januari 2025. 5. Atas 4 DIM perubahan yang belum disetujui pada tanggal 31 Januari 2025 telah dilakukan perumusan oleh Timus, yaitu pada tanggal 1 Februari 2025. 6. Seluruh materi pengaturan dalam RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh tim perumus dan juga tim sinkronisasi, termasuk menyempurnakan struktur batang tubuh serta melengkapi penjelasan-penjelasan yang diperlukan. Ibu Bapak yang kami hormati,
dan Saudara Menteri. Selanjutnya kami sampaikan juga pokok-pokok pikiran tertuang dalam RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. 1. Penyelesaian dan perluasan definisi BUMN untuk mengakomodasi agar BUMN dapat melaksanakan tugas secara optimal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait. 2. Penambahan definisi terkait anak usaha BUMN yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang existing. 3. Pengaturan terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, holding investasi, holding operasional, restrukturisasi, privatisasi, pembentukan anak perusahaan, dan atau pembubaran badan usaha milik negara. 4. Pengaturan terkait bisnis judgment rule. 5. Penegasan terkait pengelolaan aset BUMN sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu dilakukan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ada. 6. Pengaturan terkait sumber daya manusia di mana Badan Usaha Milik Negara memberikan peluang bagi penyandang disabilitas serta masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, karyawan perempuan diberikan peluang untuk menduduki posisi jabatan direksi, dewan komisaris, atau jabatan strategis lainnya di badan usaha milik negara. 7. Pengaturan terkait pembentukan anak perusahaan BUMN secara lebih mendetail meliputi persyaratan dan mekanisme pendiriannya dalam rangka memastikan bahwa anak perusahaan badan usaha milik negara memberikan kontribusi yang besar bagi BUMN dan juga tentunya untuk negara. 8. Pengaturan terhadap aksi korporasi yang meliputi penggabungan, peleburan, pengambil alihan, serta pemisahan BUMN secara lebih tegas dalam rangka menciptakan BUMN yang kompetitif, handal, dan tangguh. 9. Pengaturan secara fundamental terkait privatisasi BUMN termasuk kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi beserta mekanismenya dalam rangka memastikan privatisasi badan usaha milik negara memberikan manfaat bagi kinerja BUMN, masyarakat, dan juga untuk negara. 10. Pengaturan mengenai satuan pengawasan internal, komite audit, dan komite lainnya. 11. Pengaturan mengenai kewajiban BUMN untuk melaksanakan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan, dan kerjasama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi, serta masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan mengutamakan masyarakat di wilayah sekitar BUMN, masyarakat di wilayah sekitar BUMN berada sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN. Hadirin yang kami hormati, demikian penyampaian laporan hasil panja RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk diberikan persetujuan dalam forum pembicaraan tingkat 1 pada raker ini agar dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 atau pengambil keputusan dalam rapat paripurna yang akan datang. Melalui forum ini, tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Antara lain, kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, Ahli Bahasa, Badan Keahlian DPR RI, dan Tim Sekretariat Komisi 6 DPR RI. Semoga RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang kita susun ini dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan BUMN di Indonesia agar lebih mampu meningkatkan kinerjanya, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta
berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jakarta, 1 Februari 2025, Ketua Panja RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Eko Hendro Purnomo SOS, nomor anggota A499. Akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atau Mas Eko yang sudah bekerja keras sebagai Ketua Panja yang lembur-lembur beberapa hari ini. Bapak Ibu, lemburnya luar biasa ini. Jumat, Sabtu, sampai malam-malam. Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan laporan Panja, apakah laporan Panja terkait dengan pembahasan RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dapat kita setujui? Dengan telah disetujuinya laporan Panja pada rapat kerja kita hari ini, maka selesailah tugas Panja dalam membahas rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 2003 tentang BUMN. Selamat, terima kasih. Terima kasih Mas Eko dan semua anggota Panja yang luar biasa. Saya apresiasi luar biasa Panja ini Bang. Jadi luar biasa ininya, kerjanya, dedikasinya keren banget. Untuk agenda berikutnya yaitu pembacaan naskah mohon maaf. Untuk agenda berikutnya adalah mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 2003 tentang BUMN. Dalam hal ini saya tawarkan apakah dibaca semua atau diserahkan saja. Diserahkan. Oke, diserahkan ya. Kecuali ada yang tidak setuju, silakan. Semuanya setuju kan? Oke, baik, saya panggil satu persatu. Per fraksi saya persilakan berurut sebagai berikut. Dari fraksi PDI Perjuangan, silakan. Oh, oke. Pak, sini dulu. Sini dulu dong. Sini dulu. Ini PDIP, fraksi PDIP setuju dengan rancangan undang-undang ini kan? Setuju kan? Yeah. Mana sana Pak? Sana Pak. Dipegang, dipegang. Ini. Oke. Sudah, terima kasih Pak Kanang. Baik, selanjutnya dari fraksi Partai Golkar. Partai Golkar juga setuju? Setuju apa enggak? Setuju. Oke. Baik, selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya dari fraksi Partai Nasional Demokrat. Kami menyetujui.
Baik, selanjutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Nggak usah tanya ini ya. Selanjutnya dari Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya dari fraksi Partai Amanat Nasional. Baik, selanjutnya dari fraksi Partai Demokrat. Om Tono. Baik, terima kasih kami ucapkan pada juru bicara masing-masing fraksi yang telah menyampaikan pendapat akhir mini fraksinya. Setelah menerima, mendengarkan, dan melihat pendapat akhir mini fraksi-fraksi, maka dapat kami simpulkan bahwa dari ke-8 fraksi di Komisi 6 DPR RI telah menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 2003 tentang BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Setuju? Memasuki agenda selanjutnya, kami persilahkan kepada pihak pemerintah yang mewakili untuk dapat memberikan pendapat akhir mini Presiden dalam hal ini diwakili terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Kami persilahkan, Pak Menteri. Terima kasih Ibu Pimpinan yang kami hormati, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bapak Sumi Dasko Ahmad, yang kami hormati pimpinan Komisi 6 dan seluruh anggota Komisi 6 yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Sekretaris Negara, dan Wakil Menteri BUMN Pak Tiko, dan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, tadi sebelum dimulai Bu, kami berdiskusi juga, apakah kami langsung serahkan atau dibacakan. Tapi semua bersepakat karena sikap pemerintah, sikap Presiden, kami hanya mewakili, rasanya wajib untuk kami bacakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kuasa, rahmat, dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat kerja tingkat 1 untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 atas rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami Menteri Hukum, mewakili juga Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara yang mewakili Presiden untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden dalam rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pimpinan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia. Kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, yang memiliki visi yang sangat besar untuk Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan visi dan arah kebijakan pemerintah terkait Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing global. Kami memandang Badan Usaha Milik Negara sebagai aset strategis negara yang memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu, BUMN harus terus ditransformasikan menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan berdaya saing global, antara lain dengan melakukan restrukturisasi, reorganisasi, konsolidasi, refocusing, dan langkah-langkah lain untuk kemudian dapat menciptakan entitas yang lebih ramping, fokus, dan memberikan nilai tambah. Selain itu, BUMN juga perlu terus mengimplementasikan tata kelola korporasi yang baik, good corporate governance, pengembangan sumber daya manusia unggul yang berintegritas dan berwawasan global, dan terus melakukan akselerasi, inovasi, dan penguasaan teknologi untuk peningkatan produktivitas. Dalam 8 astacita yang pemerintah canangkan, kami juga berkomitmen untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. BUMN diharapkan menjadi motor penggerak dalam pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, termasuk nikel, bauksit, dan tembaga. Menjadi penguatan rantai pasok industri strategis seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik, dan juga untuk peningkatan kandungan lokal dan substitusi impor untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Selain dalam penciptaan nilai melalui hilirisasi, BUMN juga diharapkan dapat menjadi agen pembangunan nasional dengan melakukan beberapa hal, antara lain peningkatan konektivitas yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Republik Indonesia, peningkatan ketahanan energi dan pangan nasional, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat melakukan kontribusi fiskal terhadap penerima negara melalui dividen dan pajak. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, hadirin sekalian yang kami muliakan, dalam perkembangannya beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, telah dilakukan untuk dapat senantiasa mengakselerasi persaingan badan usaha milik negara. Beberapa pokok materi penting dalam RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara antara lain: 1. Pemberian kuasa atribusi kepada Menteri sebagai wakil pemerintah. 2. Pendirian dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan dividen BUMN. 3. Penguatan tata kelola BUMN melalui pemisahan fungsi regulator, pemegang saham, dan pengawas BUMN, serta pengaturan koordinasi tentang menteri dan badan, dan penegasan status kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan agar lebih lincah untuk menjalankan aksi korporasi.
diharapkan dapat semakin memperkuat daya saing BUMN dan mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia saat ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, dalam rapat tingkat 1 ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemerintah menyatakan mendukung rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk dibahas lebih lanjut di dalam rapat tingkat 2 Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada akhirnya kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPR RI, khususnya Komisi 6 yang terhormat yang telah dengan penuh dedikasi, kerja keras, pemikiran, perhatian, dan kerjasama yang dapat menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Baik, terima kasih kepada pihak pemerintah yang telah menyampaikan pendapat akhir mini pemerintah tentang Baik, terima kasih kepada pihak pemerintah yang telah menyampaikan pendapat akhir mini pemerintah tentang rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Seperti yang telah kita dengarkan bersama bahwa pemerintah juga telah menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 2003 tentang BUMN untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Apakah disetujui? Terima kasih. Sebelum kita melaksanakan penandatanganan naskah undang-undang, rancangan undang-undang, sekali lagi kami meminta persetujuan kepada yang terhormat Ibu Bapak anggota Komisi 6 DPR RI dan pemerintah, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih. Alhamdulillah, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu perwakilan fraksi-fraksi dan pihak pemerintah untuk mewakili untuk maju ke depan guna menandatangani naskah rancangan undang-undang dan naskah penjelasan yang telah kita setujui bersama.
Saya persilahkan pemerintah dan perwakilan fraksi untuk tanda tangan. Bapak Ibu mohon kembali ke tempat masing-masing.
kita lanjutkan. Rapatnya belum ditutup ya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, baru saja kita menyaksikan pendapat akhir mini fraksi dan pendapat akhir pemerintah, serta penandatanganan persetujuan naskah yang mengiringi persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19/2003 tentang BUMN. Dengan diterima dan disahkannya RUU tersebut pada rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan pemerintah hari ini, maka selanjutnya kami akan melaporkan pada rapat paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat 2 untuk selanjutnya disetujui menjadi undang-undang. Akhirnya, selaku pimpinan Komisi 6 DPR RI, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua anggota Komisi 6 DPR RI yang telah mengikuti proses pembahasan RUU ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pihak pemerintah yang bertugas untuk membahas rancangan undang-undang ini beserta seluruh jajarannya atas kerjasama yang produktif selama proses pembahasan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua kalangan yang telah mengikuti pembahasan rancangan undang-undang ini, dan Sekretariat Komisi 6 DPR RI serta Badan Keahlian yang telah bekerja keras membantu pelaksanaan tugas pembahasan rancangan undang-undang, termasuk juga ahli bahasa juga kita hadirkan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kekuatannya kepada kita semuanya. Sebelum kami tutup rapat kerja hari ini, kami persilahkan kepada pihak pemerintah apabila sekiranya ingin menyampaikan tanggapan closing statement. Silahkan Pak Menteri. Terima kasih Bu Ketua, pimpinan dan anggota yang kami hormati. Singkat saja, pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua dedikasi dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang, dan hari ini bisa kita ambil dalam pengambilan keputusan tingkat 1. Sekali lagi pemerintah atas nama Presiden menyampaikan penghargaan pada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak pemerintah, dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi, Menteri Hukum RI, Wakil Menteri BUMN dan Wakil Menteri Keuangan RI, serta jajarannya atas kehadirannya dalam rapat kerja tingkat 1 pada hari ini. Atas nama pimpinan Komisi 6 DPR RI, kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Komisi 6 DPR RI yang telah mengikuti rapat kerja dan rapat-rapat sebelumnya. Keren, Komisi 6 keren. Tepuk tangan buat Komisi 6. Solid, merdeka. Kita solid, kalau nggak solid nggak merdeka nanti ya. Baik, terima kasih. Demikian rapat kami tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.